Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panwaslu Kecamatan Pagardewa. Di samping kiri saya ada Mbak yang cantik. Silakan Mbak, kenalkan dirinya. Halo, nama saya Oktria Nurwahyuni, Divisi HPPM. Oktria Nurwahyuni, Divisi HPPM. Ya. Urusan hukum dengan beliau urusannya. Ya. Kemudian ada di samping kanan saya Mas yang ganteng. Ya, siapa Mas? Halo, Namanya? perkenalkan nama saya Agung Hestu, Divisi dari Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa. Penanganan pelanggaran. Jadi kalau urusan pelanggaran nanti beliau ini yang akan menindak. Nah, ditindak nanti Mbak ya, kalaupun ada yang melanggar. Insya Allah tidak ada yang melanggar. Oke, kita lanjutkan. Pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang tentang kepemiluan. Sedikit saja tentang kepemiluan. Yang pertama, yakni ini kan sudah di bulan Agustus September ya. Kita ketahui bersama, juga kita ketahui pemilu ini semakin dekat. Lalu untuk saat sekarang ini apa saja sih Mbak tahapan pemilunya kira-kira? Ya, kalau sekarang DPT sudah ditetapkan. Kemudian yang kita awasi bersama itu DPTB dan DPK, tambahan dan daftar pemilih khusus. Jadi itu dalam proses pengawasan juga. Dan kemudian ada juga DCS. DCS sudah ditetapkan juga, sudah keluar kemarin, itu juga menjadi pengawasan kita bersama tentang DCS. Kenapa? Karena pada saat DCS dikeluarkan, itu diperbolehkan untuk peserta pemilu melakukan sosialisasi sampai nanti DCT ditetapkan dan kampanye dibolehkan. Gitu. Oke, itu tadi tahapan yang ada saat ini. Ya. Lalu untuk DCS itu sendiri itu ditetapkan menjadi DCT atau daftar calon tetap. Itu mulai kapan sih, Mbak? DCT itu nanti di tanggal 25 November, Mas Ubay. 25 November nanti DCT ditetapkan, baru 3 hari setelah itu baru dibolehkan kampanye. Jadi kalau yang sekarang belum boleh belum kampanye. Sekarang itu yang bertebaran itu bukan APK, bukan alat peraga kampanye, tapi APS, alat peraga sosialisasi. Kan gitu. Nanti setelah DCT ditetapkan, 3 hari setelah itu barulah itu berganti menjadi APK. Oh, begitu. Jadi sekarang ini bolehnya sosialisasi. Iya, betul. Alat peraga yang ditempel itu alat peraga sosialisasi. Sosialisasi, hanya mensosialisasikan. Bukan alat peraga kampanye. Itu terus, dibolehkan. Bedanya alat peraga sosialisasi sama alat peraga kampanye itu seperti apa? Yang paling mencolok bisa kita bisa kita lihat adalah bentuknya itu tidak ada ajakan kalau di sosialisasi ya. Ajakan tuh baik ayo coblos atau mohon doanya, itu kan mohon doa dan dukungan itu ajakannya. Artinya jangan ada kata-kata aktif yang mengajak untuk memilih si peserta ini, karena ini masih DCS loh. Nomor urut pun ya masih DCS ya, sementara kan. Nah, nanti kalau sudah DCT ditetapkan, boleh deh meminta masyarakat untuk mengajak mencoblos dan memilih. Ayo pilih saya, gitu boleh gitu. Ya. Terus visi misi mohon doa restu itu jangan dulu, cukup dengan gambar dirinya, terus calon apa itu boleh disosialisasikan. Seperti itu ya. Jadi itu tadi teman-teman ya penjelasan dari Mbak Oktria. Untuk yang DCS, untuk alat peraga sosialisasi tidak ada kalimat ajaan. Jangan. Berikut nomor urut pemilu ya, biarpun pemilu sudah punya ya mereka nomor urut, tapi kan belum di-DCT-kan ya, belum tetap, masih sementara. Dan ini juga tahapannya masih sosialisasi. Gitu. Kalau secara di PKPU-nya juga ada Mas itu, jadi bisa kita buka bersama, peserta pemilu juga boleh bareng-bareng dibuka ya. Di PKPU nomor 15 tahun 2023 itu sudah ada sosialisasi dan pendidikan politik di pasal 79, boleh dibuka deh, nanti kita baca bareng-bareng. Gitu, berarti ketentuan ini, aturan-aturan ini sudah diatur ada di PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye. Nah, ini yang belum, ayo download PKPU-nya supaya kita lebih paham tentang tahapan kepemiluan. Kemudian di waktu kampanye itu berarti Mbak Om, peserta pemilu boleh kampanye itu dimulai dari kapan? Nanti di tanggal 28 November. 28 November
sampai Februari, kalau tidak salah sih sampai Februari tanggal 10 atau tanggal berapa ya, saya lupa. hari. Tuh, panjang loh Mas. Jadi ya sabar-sabar aja deh bagi peserta pemilu Tetap sih ada ya. waktunya Iya, ya. ada waktunya Iya. kok, tenang aja. Tenang, jangan nggak tenang. Oke, kalau itu tadi penjelasan mengenai APS, mengenai sosialisasi dengan mengenai waktu kampanye. Selanjutnya ini kan begini Mbak Ok, seiring dengan kemajuannya zaman ya, jadi kan ada sosialisasi lewat TikTok, lewat media sosial yang lainnya. Ini kira-kira boleh enggak yang seperti ini? Boleh banget karena kita juga harus update ya. Ya. Boleh banget di media sosial Facebook, IG, TikTok boleh dipergunakan asal tetap dengan aturan yang ada. Sama dengan APS yang ditempel di mana-mana itu boleh. Boleh ya. Tapi nanti kalau ada APS yang di media sosial itu bisa ditindak nggak kira-kira? Bisa dong, Bisa ya? makanya tidak hanya Panwascam ya yang punya hak untuk mengawasi, bukan punya kewajiban untuk mengawasi, semua masyarakat juga punya kewajiban mengawasi. Media sosial siapapun calon peserta pemilu ya, boleh kita awasi. Boleh kita awasi. Masyarakat biasa boleh? Boleh banget. Nah, jadi ya itu masyarakat juga harus paham kalau di TikToknya peserta pemilu sudah ada ajakan, di TikToknya juga ada yang menunjukkan nomor urut, coblos saya gitu, boleh di ini. Boleh ditindak ya, dilaporkan Panwascam ya. Boleh. Oke, itu tadi ya penjelasan mengenai APK, APS sudah dijelaskan. Lanjut, nah kan kebayang nih kawan-kawan yang di rumah atau peserta pemilu yang lain boleh kan melaporkan pemilu yang lain, peserta pemilu yang lain ya? Boleh ya. Jadi saling lapor juga boleh ya. Boleh. Dan lapornya kemana? Ke Panwascam.